Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah.
Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita sama-sama bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan. Karena kita sama-sama memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Siapa yang percaya di bulan yang baru ini ada berkat Tuhan yang baru juga untuk setiap kita boleh lambaikan tangannya. Boleh sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, yang membawa kami sampai hari ini boleh tetap ada tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Suci kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, agar kami layak
menghadap tahta-Mu yang kudus, membawa persembahan dan korban syukur yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sebab penyertaan-Mu selalu sempurna untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur sebab kasih-Mu selalu baru bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu tak akan pernah berhenti ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Mari angkat tanganmu sama-sama dengan segenap hatimu katakan, terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini isi hati kami ya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
segenap hatimu, dengan segenap suaramu. Mari angkat imanmu sama-sama. Kita sembah Allah yang kudus, kita sembah Allah yang agung. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Ura Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Terus sembah Dia saudara. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Kinaya Allah tapanu syanda ya Allah bala 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 bala. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, sebab hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Kau yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya Yesus, Yesus. Sebab hanya Kau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan, biar hanya Engkau yang beracara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku dalam Tuhan Yesus. Saat ini sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan pesan firman Tuhan. Biar setiap pesan ini boleh menjadi kekuatan kami. Urapi hamba-hambamu yang ada di rumah-rumah dan hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur sekali lagi pada hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah online. Pada bulan Oktober ini di awal minggu pertama ini, saudara tidak terasa kita sudah ada hampir mengakhiri tahun 2020. Dan kita mau berdoa, dan kita meminta Tuhan supaya Tuhan sendiri menyertai kita dalam langkah-langkah kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang setia dan kepada firman Tuhan. Hari ini saya ingin berikan pesan kepada saudara, bicara tentang tetap mengandalkan Tuhan di tengah krisis ekonomi yang sedang akan terjadi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dampak wabah COVID-19 ini
itu terjadi kepada perekonomian dunia dan sangat dahsyat. Banyak negara yang masuk jurang resesi sejak kuartal yang kedua tahun 2020 ini. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terdampak corona berada di zona negatif. Indonesia ikut termasuk yang ekonominya negatif, namun belum masuk daftar resesi. Resesi telah melanda Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, bahkan Amerika Serikat, dan banyak negara lain. PHK dan jumlah pengangguran juga meningkat. Di Jakarta sekitar ada 500.000 pekerja telah terkena PHK. Dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi pada tahun 2021 akan ada pengangguran yang bisa menyentuh jutaan jiwa. Situasi sulit ini juga terjadi bukan saja kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kepada orang Kristen di mana saja. Banyak dari kita mengalami pemotongan gaji hingga dirumahkan. Tentu itu tidak mudah. Banyak dari kita bertanya-tanya, kapan keadaan segera membaik? Bagaimana seharusnya kita merespon goncangan ekonomi ini? Sebagai orang Kristen, kita tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda dunia. Alkitab mencatat ada sejumlah krisis yang dialami orang-orang pilihan Allah. Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb dalam Kejadian pasal 12. Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya sehingga ia pergi ke Gerar, Kejadian 26. Anak-anak itu pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena kelaparan di tanah Kanaan, Kejadian 42. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa situasi buruk dapat terjadi dan berimbas pula pada kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Allah punya rencananya bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kedaulatan dan kekuasaannya, termasuk guncangan ekonomi yang terjadi. Tuhan mengetahui setiap detail kehidupan ini, dari kondisi keuangan kita hingga jumlah helai rambut kita. Saudaraku, kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita melewati goncangan yang ada. Allah juga berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Saudaraku, Efesus pasal 5 mengatakan pada jemaat di Efesus juga kepada kita semua, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Rasul Paulus mengajak kita untuk mengatur, mengelola dengan bijaksana untuk masalah kehidupan kita, keuangan kita dengan bijaksana pada masa resesi ekonomi ini. Dia akan menolong kita dengan cara dan tepat pada waktunya sesuai kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus selektif dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita mencari pertolongan dan perlindungan dengan tawaran-tawaran yang datang dari dunia, membuat kita menghalalkan segala cara. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap mengandalkan kepada Tuhan di tengah krisis ekonomi? Yang pertama, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walau guncangan ini mempengaruhi banyak dari saudara dan saya, kita tahu bahwa Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam menghadapi suatu masalah tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan untuk menyertai saudara. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita, bahkan Dia tidak pernah tertidur membiarkan kita sendirian. Tetapi sering kita alami, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan yang akhirnya kecewa oleh karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan ingkar janji. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang instan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan saudara dan saya. Guncangan ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia saat ini tidak mudah dapat diselesaikan dengan cepat. Tetapi Allah berjanji takkan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b berkata,
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan saudara dan saya sendirian. Ini merupakan janji Tuhan bagi kita. Jangan bergantung kepada perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan bahkan tidak mendengar doa kita. Jangan menjadikan perasaan sebagai standar dari iman kita. Karena perasaan mudah berubah sesuai dengan keadaan. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalaupun kelihatannya Tuhan begitu jauh, kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Dan Dia tidak pernah berlambat-lambat untuk menggenapi firman-Nya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saat ini seberapa banyak dari kita yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Wajah mungkin masih tertawa, namun hatinya galau dan bimbang. Orang lain tidak akan pernah tahu dan mengerti situasi hati kita. Namun Tuhan tahu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia tahu dan memperhatikan kita sampai detail yang terkecil pun. Buktinya dalam kondisi seburuk apapun kita masih melewati sampai hari ini. Jadi jangan pernah kehilangan iman, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, perkatakanlah firman Tuhan. Katakan sama-sama, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman-Nya, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Surah Yosua pasal yang pertama ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua mendapat tugas penting untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi Yosua tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia. Asalkan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya Yosua berhasil membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Tuhan ingin agar kita senantiasa berhasil dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan ingin agar kita senantiasa beruntung dalam apapun yang kita kerjakan. Dia ingin agar keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan saudara, bisnis saudara, studi saudara, dan segala aspek kehidupan saudara dapat berhasil dan sukses. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mencipta dan mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika pertama kali bumi diciptakan, Tuhan senantiasa berfirman. Dia berfirman dan segalanya jadi ada. Ketika kita berperkataan firman Tuhan dalam skala waktu, kapanpun kita berada, maka firman-Nya akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita melakukan pekerjaan yang sulit, ketika ekonomi mengalami resesi, dan kita memperkatakan firman-Nya, maka kuasa Tuhan akan tercurah bagi kita, sehingga kita sanggup menyelesaikan pekerjaan itu. Ketika kita berada dalam suatu masalah dan kita memperkatakan firman-Nya, maka Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan memberi kita jalan keluar. Ketika kita menderita suatu penyakit dan kita memperkatakan firman-Nya, berseru kepadanya, maka Dia akan menjamah tubuh kita dan menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dan yang terakhir, saudaraku, ini sangat penting buat kita semua hari-hari ini. Sesuai dengan himbauan dari Gembala Sidang kita harus berdoa dan berpuasa. Sejak tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2020 ini, Gembala Sidang kita mencanangkan kepada seluruh jemaat Tuhan Gereja GB Gatot Subroto untuk bersama-sama berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk keamanan NKRI, agar damailah Indonesia. Dengan pokok doa penyelesaian pandemi COVID-19, menghadapi ancaman resesi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga ini, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang,
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oleh karena kekerasan hati bangsa Israel, Tuhan mengizinkan suatu kejadian di mana Raja Nebukadnezar membawa mereka ke pembuangan, yaitu Babel. Ini bukan suatu hal yang mudah bagi bangsa Israel untuk hidup di dalam pembuangan. Masa-masa kejayaan mereka hilang, harga diri mereka direnggut, kekayaan mereka hilang, dan masih banyak lagi penderitaan yang mereka alami dalam masa pembuangan tersebut. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka dan berkata supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berdoa bagi kota tersebut. Dan Tuhan menyampaikan bahwa jika kota dengan tempat mereka dibuang tersebut, maka sejahtera terjadi, maka mereka juga akan ikut sejahtera. Demikian pula dengan saudara dan saya yang ada di bangsa kita Indonesia, bangsa dan negara kita yang kita cintai. Mari sekarang kita harus benar-benar berdoa dan berpuasa. Sekarang saudaraku, kita mengalami keadaan yang menuju kondisi resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan berbagai permasalahan yang terjadi dan muncul untuk NKRI ini. Kita berdoa, berpuasa agar Indonesia menjadi negeri yang damai. Damailah Indonesiaku, agar terjadi kesejahteraan atas kota, atas bangsa Indonesia ini. Sehingga Indonesia menjadi negara yang damai. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Jika kota atau bangsa tempat saudara dan saya tinggal Indonesia sejahtera, maka saudara dan saya pun semua juga akan ikut sejahtera. Saudaraku, pada akhirnya, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dia akan menjaga hidup saudara dari segala mara bahaya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan berjaga-jaga atas nyawa kita. Dia akan melindungi setiap umatnya. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang pada sehari ini, kita semua yang ada di rumah-rumah, engkau mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dengan situasi ekonomi yang terjadi resesi, adanya pandemik dan ketidakpastian yang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada, siap menolong dan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan mengerti serta peduli dengan apa yang terjadi. Asalkan engkau benar-benar mengandalkan Tuhan dan yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan serukanlah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan menyerah dengan keadaan. Tawar hati pada masa sesakan, kecillah kekuatanmu. Justru melalui tantangan dan beban hidup kita ini, Tuhan mau membawa kita naik ke kelas bila kita mampu mengatasinya dan keluar sebagai pemenang. Jika mungkin kita pernah melakukan kesalahan fatal, jangan menyerah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Berjuanglah dengan kekuatan yang Tuhan berikan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan bagi kita. Bila di antara saudara ada yang sakit, percayalah masih ada mujizat. Tuhan Yesus menjamah saudara dan menyembuhkanmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang putus asa, hilang pengharapan, kecewa, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkanmu. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kita bersama-sama berkata pada Tuhan dan berbicara pada Tuhan pada saat ini. Sampai di manakah saudara hari ini engkau mengandalkan Tuhan? Kalau orangnya yang mengandalkan Tuhan, mari bersama-sama angkat tangan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berada di dalam kehidupan yang hari-hari ini
kami alami dalam suatu tingkat resesi ekonomi yang akan terjadi secara global. Namun kami tahu Tuhan, ini adalah tantangan di mana kami harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, saudara-saudara kami yang sedang menghadapi segala macam persoalan, hari ini kami berdoa, Engkaulah jawaban atas setiap persoalan kami. Kami berseru dan mengandalkan Tuhan. Kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan atas setiap persoalan dan masalah kami. Kami hanya rindu Engkau selalu hadir di tengah hidup ini Tuhan. Kami mau meyakinkan bahwa Engkau selalu ada di tengah kehidupan kami. Dan kami akan selalu memperkatakan firman Tuhan dari lidah mulut kami. Dan kami sangat percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu dibela, dijaga, dipelihara Tuhan. Dan selalu mendapatkan kemenangan. Berbicaralah terus kepada kami pesan firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kami sampaikan supaya kami semua berada di dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bersama-sama kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama tundukkan kepala dalam doa. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Ia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus atas kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya saudara dan saya bisa lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan yang lain. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati ganti kami di kayu salib. Dan begitu luar biasa Tuhan. Sungguh kalau kami renungkan dan kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan yang terjadi atas kami. Saudaraku, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau saudara dan saya makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu masing-masing sekarang saudaraku, kita sama-sama berdoa, mengintrospeksi diri kita, menguji keadaan kita. Jangan simpan dosa, akui di hadapan Tuhan. Supaya saudara dan saya masuk perjamuan kudus ini diberkati Tuhan. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering kali salah dalam banyak hal. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati kami semua yang di rumah-rumah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini peruntukan bagi semua orang yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun. Jangan mengikuti perjamuan kudus ini. Mari bersama-sama angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan diam, kita bersyukur, berterima kasih atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah bersama-sama memperingati setiap kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Biar kami semakin mengasihi Engkau dan sungguh-sungguh setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu, berkati mereka berlimpah-limpah, dan Tuhan sertai dalam setiap usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Besertalah dengan setiap umat-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga, arahkan hati dan pikiran saudara, dan angkat kedua belah tangan saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, terimalah berkat kekasih Yesus Kristus, berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kasih Tuhan dan andalkan Tuhan setiap hidupmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati, jagalah kesehatan semua. Haleluya, amin.